Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Kartini. Adik-adik, hari ini sayang sekali ya, kita mulai lagi untuk PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Karena kasus corona yang semakin hari semakin banyak. Nah adik-adik, makanya kita masih harus belajar di rumah. Kita tidak bisa pergi ke mana-mana. Nah, tapi jangan sedih. Hari ini kakak mempunyai cerita tentang Benny dan teman-teman yang pergi berwisata ke pantai. Nanti pada video ini kita akan belajar tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan di kawasan pantai. Nah, adik-adik sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, kita langsung lihat ceritanya. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Benny dan teman-teman senang sekali. Apakah adik-adik senang berwisata? Apakah yang dilakukan orang saat berwisata? Nah, kemudian Benny dan teman-teman sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa bercengkrama. Bu Guru berkata, "Anak-anak, sekarang kita sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian?" Lalu Benny menjawab, "Kami sangat senang, Bu." Bu Guru berkata lagi, "Sekarang silakan bermain dulu. Tetapi tidak boleh jauh-jauh, paham anak-anak?" Benny, Lani, dan Mei pun menjawab, "Paham, Bu." Lalu Benny berkata, "Bu, saya ingin bermain layang-layang." Kemudian ibu menjawab, "Boleh, Benny." Kemudian Lani berkata, "Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu." Kemudian ibu menjawab, "Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Jika kita bermain di pantai, kita jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya, karena itu akan berbahaya jika ada ombak besar datang. Kita bisa bermain di tepi pantai dengan pengawasan orang dewasa atau orang tua kita." Lalu Mei menjawab, "Baik, Bu." Kemudian ibu guru berkata lagi, "Anak-anak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan pantai ini ya. Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke laut." Kemudian Benny berkata, "Kenapa kita tidak boleh membuang sampah ke laut, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Karena itu akan menyebabkan polusi air. Airnya akan menjadi kotor, kemudian hewan dan tumbuhan yang ada di dalam laut bisa sakit. Dan jika terus-menerus hidup di air kotor, hewan dan tumbuhan menjadi mati dan punah." Lalu Mei berkata, "Kasihan sekali. Tapi Bu, punah itu artinya apa?" Lalu ibu menjawab, "Punah itu artinya habis semua, tidak ada sisanya. Banyak binatang dan tumbuhan laut yang sudah mulai punah. Makanya kita harus menjaga agar tempat hidup mereka tetap bersih." Kemudian Lani berkata, "Tapi Bu, bukankah di pantai ini ada orang yang bertugas untuk membersihkan lingkungan?" Kemudian ibu menjawab, "Memang ada orang yang bertugas membersihkan lingkungan, Lani. Namun, menjaga kebersihan lingkungan tempat wisata seperti pantai ini merupakan tanggung jawab seluruh orang yang berada di pantai ini." Adik-adik, jadi jika kita pergi ke suatu tempat, kita adalah orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan atau menjaga lingkungan itu ya, apalagi di tempat wisata kita tidak boleh sembarangan untuk membuang sampah dan merusak kebersihan dan merusak tempatnya dengan membuang sampah sembarangan.
Kemudian Lani menjawab, "Oh begitu, baiklah Bu, kami akan menjaga kebersihan lingkungan di sini." Bagus anak-anak, dengan menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan merasa nyaman untuk bermain dan berwisata di pantai ini. Jelas Ibu. Kemudian Lani menjawab, "Benar sekali Bu, kami sangat setuju." Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat cerita tentang Beni, Bu Guru, Lani, dan Dayu yang bermain di tepi pantai. Bu Guru berpesan untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke laut. Dan Bu Guru juga berpesan agar tidak bermain di tepi pantai yang terlalu dekat. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di pantai ini, banyak sekali sampah berserakan. Nah, mari kita bersihkan pantai ini dari sampah-sampah yang berserakan ya. Kotak hijau ini adalah untuk sampah dan ember ini adalah untuk benda-benda yang bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Mari kita mulai dari benda yang ini, yaitu buah apel yang sudah dimakan dan daging ayam yang sudah dimakan. Kira-kira tempatnya di tempat sampah atau di ember ya adik-adik? Kita lihat. Ya, harusnya benda-benda ini memang harus dibuang di tempat sampah. Kemudian yang kedua adalah kerang, kulit kerang. Nah, kerang ini sudah tidak ada kerangnya, tinggal kulitnya. Apakah harus dimasukkan ke tempat sampah atau ke ember? Kita lihat. Nah, dimasukkannya ke ember karena kerang ini bisa kita jadikan sebagai hiasan. Kemudian ini ada bintang laut. Kita lihat bintang laut masuk ke tempat sampah atau ember ya. Bintang laut juga masuk ke dalam ember. Kemudian ini ada kulit pisang. Kulit pisang masuk ke tempat sampah tentu saja. Kemudian ini ada sisa buah semangka yang sudah dimakan. Kita masukkan kemana ya? Ya, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian ini ada kulit keong juga. Kita masukkan ke ember. Kemudian ini ada kaleng-kaleng bekas jus dan makanan dan cookies. Berarti kita masukkan ke tempat sampah. Dan yang terakhir ada juga adalah rumah-rumah keong ini. Kita masukkan ke ember. Nah, adik-adik, kita sudah mengelompokkan yang mana yang merupakan sampah yang harus dibuang di tempat sampah dan yang mana yang merupakan benda-benda yang bisa kita jadikan menjadi hiasan. Bagaimana membuat hiasan dari benda-benda ini? Kita lihat yuk. Nah, adik-adik, kerang-kerang yang tadi kita kumpulkan dari pantai bisa digunakan untuk membuat bingkai foto dengan kerang sebagai hiasannya. Contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini bingkai foto ada bintang laut, ada rumah keong, ada kerang, dan ada benda-benda dari pantai yang tadi sudah dikumpulkan. Nah, ini juga ada lagi, sama, ada kulit kerang, ada rumah keong, ada bintang laut. Wah, bingkai fotonya jadi semakin bagus ya dengan hiasan kerang-kerang yang merupakan bahan alam. Nah, adik-adik, selain bahan alam yang digunakan untuk menghias foto yang ada di pantai, kita juga bisa membuat bingkai foto dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah ya. Alat dan bahan yang digunakan adalah kardus bekas, gunting, lem. Nah, ini adalah bahan alam yang ada di rumah, seperti biji-bijian, cangkang telur, ranting, dan batuan. Nah, adik-adik bisa pilih bahan alam mana yang akan kalian gunakan sesuai yang ada di rumah kalian ya. Jadi, gunakan bahan alam yang ada di sekitar rumah kalian. Jika tidak ada kerang, ya kita bisa menggunakan bahan alam lain untuk menghias bingkai foto kita.
Bingkai yang dibuat dengan bahan alam yang ada di rumah hasilnya sangat bagus. Contohnya seperti ini. Yang pertama, bingkai foto dari biji-bijian. Nah, di sini ada biji kacang hijau, biji beras, yang diwarna-warnai ya tentunya, dan banyak lagi biji-biji yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bingkai foto dari cangkang telur. Ini dia bingkai foto dari cangkang telurnya. Jadi cangkang telurnya dipecah-pecah menjadi kecil-kecil, kemudian ditempelkan dan diberi hiasan bunga supaya lebih cantik. Yang ketiga, bingkai foto dari ranting pohon. Nah, ini dia yang lebih keren. Ternyata ranting-ranting kering yang sudah jatuh ke tanah bisa kita manfaatkan juga untuk menghias bingkai foto, dan hasilnya juga bagus ya. Caranya pun mudah, tinggal memotong ranting-rantingnya menjadi bagian-bagian yang kecil, kemudian tempel di bagian pinggir bingkai fotonya. Kemudian yang ini adalah bingkai foto dari batu-batuan. Ternyata batu-batuan yang ada di halaman kita juga bisa digunakan sebagai hiasan untuk menghias bingkai foto ya. Dan masih banyak bahan alam lainnya yang ada di rumah ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.